Jadi gitulah, R1 is back. I'm really happy. Om, kenapa motornya Om? Ini apa? Meninggoy. Meninggoy. Oke guys, balik lagi. Jadi kita udah di atas R1 lagi. Aduh, gimana ya? Ini R1 emang rada-rada ngentot. Kemarin baru aja gue ngomong jangan ngambek lagi sayang, bla bla bla, R1 is back. Nah, tokonya langsung kepeler. Tapi aneh banget sih bener-bener kemarin tuh. Dia apa ya, mori nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Gue bahkan tuh malam sebelum mori gue tuh udah test ride lagi, gue tuh udah jalan lagi, muter-muter segala macem. Gue udah coba ngetes, bener-bener nggak ada masalah gitu. Makanya waktu pas kemarin itu dia tiba-tiba apa mogok, gue kayak bener-bener tai lah gitu. Nggak jelas banget anjing. Aduh, ya gitulah kayak ini si R1 ternyata masih belum sehat-sehat amat. Ya akhirnya kan kemarin udah ditowing udah dibawa ke Yamaha DDS, didiagnosa lagi. Apa kan kemarin kan waktu pas di tempat parkir tempat dia mogok, gua kan udah ketahuan ya, jadi fuel pumpnya itu nggak nyala. Jadi waktu pas kita kontak kuncinya, biasanya kan ada suara tuh titek, nah itu udah nggak ada tuh kemarin. Jadi udah senyap, jadi udah tahu oh ini tuh masalah nih fuel pumpnya. Cuman ternyata, jadi kemarin itu kan waktu pas yang di vlog pertama, gue udah bilang kabel bodinya dia tuh ada masalah. Yang dilakukan so far sama mekaniknya itu itu hanya ngebersihin, terus dia ngelurusin lagi pin-pinnya, dikasih kontak cleaner gitu-gitu. Ya cuman ya namanya udah saatnya diganti, ya nggak bisa gitu dibersih-bersihin doang. Nah makanya jadi kemarin itu sebenarnya tuh ada yang kebakar gara-gara si kabel bodi yang masalah. Jadi kemarin tuh yang kebakar tuh kontak pin di relay assembly, ya relay assembly di bawah jok itu ada yang kebakar. Aduh. Dan karena dia kebakar, jadi dia nggak bisa ngirim sinyal ke fuel pump untuk nyala, ya dan gitulah. Jadi akhirnya kemarin waktu pas didiagnos ketahuan masalahnya di relaynya angus, udah ganti baru relaynya. Dan sekarang ya udah nyala lagi sih, begitu relaynya diganti ya udah nyala lagi. Cuman sebenarnya ya gitu, penyakit utamanya dia tuh sebenarnya masih belum terselesaikan. Penyakit utamanya dia itu adalah kabel bodi. Jadi sebenarnya kabel bodinya dia ini sekarang just became top in my priority list, ya. Segera mungkin pesan kabel bodi. Dan kabel bodinya dia lumayan mahal. Jadi memang kabel bodi Yamaha R1 itu tuh ada beberapa parts ya. Nah ini moge sih, mungkin moge for the most part itu tuh ada beberapa bagian. Jadi dia akan ada satu bagian kabel bodi main assembly, terus kemudian dia juga ada kabel bodi untuk apa namanya tuh headlight ya, lampu depan yang nyambung ke kabel bodinya dia. Terus kemudian dia juga ada kabel bodi yang ke coil, ke injektor. Terus kemudian ada apa lagi ya? Lupa gua. Cuman nanti gua akan gue put deh di sini parts-parts yang gua akan butuhkan untuk kabel bodinya dia. Ya jadi kira-kira gitu. Relay kemarin masalah, udah diganti baru. Kabel bodinya akhirnya jadi sementara ini hanya dibersihkan lagi yang angusnya. Nah ini bulan depan gua harus beliin dia kabel bodi baru gitu. Oke. Ya gitulah. Motornya sudah lumayan jauh, apa namanya tuh, jarak tempuhnya dari kilometer 0, masa pemakaian juga udah lumayan lama ya, jadi begini. Tapi ya gitulah guys, ini adalah yang namanya
part of the experience dari yang namanya owning motor gede ya. Jadi kalian ya yang berangan-angan untuk memiliki motor gede someday, jangan dipikir bahwa yang namanya punya motor gede itu hanya enak-enak aja ya, bisa gengsi segala macam gitu-gitu. Enggak selalu ya. Every little bit of sweet things also comes with the bitter things as well ya. Jadi ya kayak gini-gini ya part of experience juga ya. Terutama juga apabila kalian memiliki moge long term kayak gue ya. Gue punya motor ini 6 tahun, on the way 7 tahun ya, ini udah ini ya apa ini udah jadi part of the game ya. Ya gitulah. Jadi karena masalah ini ya apa namanya, jadinya next videonya gue yang tadinya gue udah planning untuk bikin yang long term ownership dari CR1 ya, akhirnya ya dipending dulu deh ya. Gue soalnya pengen ngobrolin juga sih, maksudnya nanti tuh total biaya nanti waktu pas nanti kita ngerubah apa namanya mengganti kalau body itu biayanya total berapa sih gitu ya. Yang ini kalau bodinya gue bukan berasal dari si Yamaha DDS, tetapi gue akan nyari sendiri karena seperti yang gue udah bahas di vlog gue yang pertama, Yamaha R1 Nego ini dia speknya spek US. Oke guys, dikarenakan kondisi R1 yang lagi seperti ini, ada beberapa hal sih yang gue pengen sampaikan nanti ya. Ya nanti kita lanjut lagi nanti di garasinya gue. Oke, see you later. Oke, jadi udah nyampe, udah di rumah lagi gue. Aduh, jadi gitu ya, R1 ternyata belum sehat-sehat amat. Gue masih harus beliin dia kabel body dan ini cukup urgent. Maka dari itu kayaknya gue tuh belum terlalu berani pakai dia buat jalan jauh-jauh sih, sampai nanti masalah yang kabel bodinya itu diselesaikan dulu. Nah terus kan kemarin si RSV4 kan, kalau misalnya kalian ngikutin story Instagramnya gue kan cerita kan. Jadi gue tuh kemarin tuh ada ya lagi filtering, terus tiba-tiba tuh ada mobil nutup jalan nutup jalanannya gue yang waktu pas gue lagi filtering mendadak gitu. Jadi gue kaget banget. Terus ya collisionnya nggak terhindari. Ya akhirnya ini mentok kontak ke spion mobilnya juga. Tapi untungnya ini sama sekali nggak damage, sama sekali nggak ada cacat karena kemarin ini dilindungi sama PPF. Cuman ya karena PPF-nya damage, PPF-nya jadi gue ketekin. Jadi sekarang ini lagi unprotected nih. Ini benar-benar naked, nggak ada PPF-nya sama sekali. Makanya jadi gue untuk ngebawa jalan si RSV4 lagi gue lagi rada-rada malas karena ininya masih unprotected. Jadi gue kayak takut aja gitu kena stone chip gitu. Soalnya ini begitu udah kena stone chip itu udah urusannya udah panjang gitu. Makanya jadi ini kabel body gue lagi nungguin sampai kabel bodinya dateng. Lagi rada takut pakai si R1 RSV4 karena dia PPF-nya belum datang lagi, belum di reinstall. Jadi gue juga males karena gue takut kena stone chip. Ya jadi gue untuk sementara akan sering-sering menggunakan dia dulu nih. Sisi namanya Xiaomi. Namanya Xiaomi. Kan Sugumi kan. Sugomai jadi Xiaomi. Anjay. Oke. Ya gitu dulu dah guys. Ini vlog singkat gue buat cuman kayak sekedar ngasih update terakhir kondisinya seperti apa. Long term review akan dipending.
Mungkin next video gue akan sedikit ngebahas early impression nih gue terhadap nih motor si Xiaomi. Oke guys, stay tune. Bye bye. Om Leo signing off.